Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 4 di pembelajaran pertama. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, kebaikan kebahagiaan dimanapun dan kapanpun. Kita mulai pembelajaran 1 kali ini mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Di sini Ibu menuliskan 6 poin, sebetulnya masih banyak lagi, bisa anak-anak cari di sumber-sumber lain. Nah, pertama, pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu agar barang tambang seperti minyak bumi tidak habis. Nah, ini berhubungan dengan tema kita yang kemarin, yaitu tema 2 tentang menghemat energi. Salah satunya menghemat energi minyak bumi. Ingat, yang harus kita lakukan adalah dimulai dengan hal-hal yang terkecil. Sebelum kita menghemat energi minyak bumi, maka kita bisa menghemat hal-hal terkecil dulu. Menghemat energi listrik, energi air, dan energi lainnya. Yang kedua, supaya tidak terjadi pencemaran udara, air, dan tanah. Yang dapat kita lakukan bersama-sama adalah apa? Agar tidak terjadi pencemaran, yang dapat kita lakukan adalah dengan tidak membuang sampah. Dengan tidak membuang sampah sembarangan, itu artinya anak-anak sudah berkontribusi, sudah melakukan hal yang tidak membuat terjadinya pencemaran. Yang ketiga yaitu supaya tidak ada krisis pangan dan air. Ini pun sama berhubungan dengan tema 2, yaitu hemat energi air, menghemat kebutuhan. Kalau misalkan di sekolah anak-anak menghemat kertas dengan tidak coret-coret di kertas, dengan tidak merobek kertas sembarangan. Nah, itu masuk dalam menghemat. Selanjutnya yang keempat yaitu supaya anak cucu dapat merasakan udara segar. Hari ini mungkin kita bisa merasakan udara segar ketika masih pagi-pagi kita keluar rumah menghirup udara segar. Nah, mungkin nanti ketika anak-anak di masa depan apakah bisa merasakan udara segar? Nah, agar bisa merasakan udara segar, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, sekarang lagi banyak-banyaknya nih orang mulai menggunakan sepeda. Nah, anak-anak suka lihat kan ketika di jalan mulai menggunakan sepeda. Nah, itu salah satu cara agar kita tidak melakukan pencemaran udara. Kan kalau misalkan mobil, motor ada asap ya, nah itu menyebabkan pencemaran. Nah, dengan menggunakan sepeda itu dapat meminimalisir agar tidak terjadinya pencemaran udara. Selanjutnya, dengan tidak hanya menggunakan sepeda ya, berjalan kaki juga salah satu mencegah dari pencemaran udara. Selanjutnya yang kelima yaitu agar flora dan fauna tidak punah. Flora itu apa? Ada yang tahu flora itu apa? Flora itu adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Nah, menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu manfaatnya agar flora, agar tumbuhan dan hewan tidak punah. Selanjutnya, yang keenam nih, yang terakhir, supaya tidak terjadi bencana alam. Nah, nih banjir, tidak terjadi banjir. Salah satu penyebab banjir itu apa? Membuang sampah. Selanjutnya, bencana longsor. Salah satu penyebab bencana longsor itu apa? Penggundulan hutan, penebangan hutan secara liar, asal-asalan, tidak sesuai dengan peraturan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, di sini Ibu akan menjelaskan kembali tentang bentuk pekerjaan di lingkungan sekitar. Nah, di pembelajaran pertama ini ada menyebutkan pekerjaan di lingkungan sekitar, tapi kita harus tuliskan di dalam diagram Venn. Nah, diagram Venn ini pernah Ibu jelaskan ya, yang ada lingkaran-lingkaran 2, yang di dalamnya itu harus ada perbedaan dan persamaannya. Perbedaan dari tempat kerjanya, barang yang dihasilkannya apa, manfaatnya juga apa, dan
perbedaan-perbedaan yang lain dan juga dituliskan persamaannya. Di sini Ibu contohkan di lingkungan Ibu itu banyak ya, ada petani dan juga pedagang. Jadi Ibu akan mencoba membuat diagram Venn-nya. Pertama, kita sebutkan petani. Petani itu bekerjanya di sawah. Pekerjaannya menanam padi atau tumbuhan untuk dimakan. Terus menghasilkan apa? Menghasilkan padi atau tumbuhan untuk dimakan. Nah, manfaatnya apa? Manfaat petani, masyarakat bisa memperoleh bahan makanan pokok dari petani. Bayangkan jika tidak ada petani, maka kita makan dengan apa? Selanjutnya yang kedua, pekerjaan kedua yaitu pedagang. Pedagang itu bekerjanya di warung, di toko, di pasar, di grosir-grosir dan lain sebagainya. Terus, ngapain sih pedagang itu? Nah, pedagang itu menyediakan kebutuhan pokok atau yang dibutuhkan. Anak-anak butuh apa? Misalkan sayur, beras, pakaian, makanan lain dan sebagainya selalu ada di warung atau toko atau pasar. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk kita memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, itu perbedaan antara petani dan pedagang. Dalam sebuah perbedaan pasti ada persamaannya. Nah, persamaan petani dan pedagang itu adalah menghasilkan barang. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas anak-anak yaitu membuat poster ya salah satunya. Nah, ini muatan pelajaran di IPS, ilmu pengetahuan sosial. Nah, salah satunya bersyukur kepada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah menciptakan keberagaman tumbuhan yang indah. Nah, untuk mensyukurinya itu kita harus menjaganya. Kayak tadi ya, menjaga apa? Menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Di sini akan Ibu berikan contoh posternya. Nanti anak-anak silahkan membuat posternya. Bagaimana sih caranya mengajak orang lain untuk menjaga lingkungannya dan lain sebagainya. Boleh anak-anak tuangkan atau tuliskan atau buat dalam bentuk poster. Sekian ya penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak tidak puas, bisa mencarinya di sumber-sumber lain atau berdiskusi bersama ayah atau bunda atau yang mendampingi dalam belajar. Sehat selalu, bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.